menginformasikan mengenai perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat sehingga kita dapat membuat video presentasi mengenai peraturan perundang-undangan dan kebijakan pemerintah. Selawat serta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Yang saya hormati Bapak Upang Ruhimat SHMSI MKN selaku dosen pengampu mata kuliah perundang-undangan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, saya Siti Anissa selaku moderator. Baik, materi yang pertama akan disampaikan oleh Saudari Siti Nur Endah mengenai pengertian perundang-undangan dan makna hierarki perundang-undangan di Indonesia. Peraturan perundang-undangan. Pengertian peraturan perundang-undangan dijelaskan dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 dan Peraturan Undang-Undang No. 15 Tahun 2019. Dalam undang-undang tersebut, peraturan perundang-undangan diartikan sebagai peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang sebagai prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Makna hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Makna tata urutan perundang-undangan di Indonesia yaitu peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki hierarki atau tingkatan. Peraturan yang suatu berkedudukan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peraturan lainnya. Tata urutan ini dijelaskan sesuai prinsip-prinsip atau asas umum yang berlaku dalam hukum. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yakni yang pertama, dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan hanya peraturan undang-undang yang tertentu saja yang dapat dijelaskan dalam landasan yuridis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicatat, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan yang baru menyampaikan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang keempat, peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Yang kelima, peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang keenam, jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Materi yang kedua akan disampaikan oleh Saudari Elvira Teja mengenai ciri perundang-undangan dan prinsip peraturan perundang-undangan. Oke, ciri-ciri peraturan perundang-undangan nomor 12 tahun 2011 menjelaskan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia beserta ciri-cirinya. Berikut ciri-ciri peraturan perundang-undangan secara umum. Yang pertama, ada keputusan peraturan perundang-undangan dikeluarkan oleh pihak yang berwenang yang disesuaikan dengan langkah-langkah dan prosedur yang berlaku. Kedua, isi peraturan perundang-undangan mengikat secara umum berlaku untuk semua warga Indonesia. Dengan kata lain, peraturan tidak hanya ditujukan untuk golongan tertentu. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan nasional sifatnya abstrak dan pencegahan, yang artinya mengatur hal-hal belum terjadi dan bersifat umum. Sifat peraturan perundang-undangan, ada beberapa sifat peraturan perundang-undangan di Indonesia. Yang pertama, peraturan perundang-undangan harus berbentuk tertulis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan dibentuk dan ditetapkan, dikeluarkan oleh lembaga negara atau pejabat yang memiliki wewenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan berisi tentang aturan pola tingkah laku atau norma hukum. Yang keempat, peraturan perundang-undangan harus mengikat secara umum serta menyeluruh, tidak mengikat suatu golongan. D. Prinsip peraturan perundang-undangan. Berikut prinsip-prinsip yang mendasari peraturan perundang-undangan. Prinsip perundang-undangan didasari oleh peraturan yang ada. Peraturan perundang-undangan tertentu menjadi dasar yuridis. Ketiga, peraturan yang berlaku hanya boleh dicabut atau diubah dengan peraturan yang sederajat atau peraturan yang lebih tinggi. Peraturan baru mengesampingkan peraturan lama. Lex posterior derajat lagi priori.
Peraturan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan yang rendah. Peraturan bersifat khusus mengesampingkan peraturan yang bersifat umum. Setiap peraturan memiliki materi yang berbeda-beda. Selanjutnya, materi mengenai ciri peraturan perundang-undangan tingkat daerah akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Rifal Fauziansa. Ciri-ciri perundang-undangan tingkat daerah, yang mana peraturan perundang-undangan ada yang berlaku secara nasional oleh lembaga pemerintah tingkat pusat dan ada juga yang berlaku di daerah tertentu saja. Inilah yang kemudian disebut dengan peraturan daerah. Berikut ciri-ciri peraturan perundang-undangan tingkat daerah. Ya, yang pertama ada peraturan perundang-undangan tingkat daerah merupakan peraturan yang dibentuk oleh pemerintah daerah atau lembaga daerah secara tertulis. Yang kedua, peraturan perundang-undangan daerah dibuat untuk melaksanakan peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan menampung kondisi khusus dari daerah yang bersangkutan. Yang ketiga, peraturan perundang-undangan tingkat daerah diantaranya peraturan tingkat provinsi yang dibuat oleh gubernur dan DPRD 1. Peraturan tingkat kabupaten dibuat oleh bupati dan DPRD kabupaten. Peraturan tingkat kota dibuat oleh wali kota dan DPRD kota, dan peraturan desa dibuat oleh lembaga desa setempat. Yang keempat, tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan adalah agar otonomi daerah dapat terselenggara dengan baik. Yang kelima, peraturan daerah memiliki sifat yang mengikat yang harus dipatuhi. Apabila peraturan yang berlaku dilanggar, maka pelanggar mendapat hukuman ataupun sebuah sanksi. Yang keenam, pelaksanaan peraturan daerah diputuskan oleh kepala daerah. Yang ketujuh, isi peraturan daerah dengan keputusan kepala daerah harus selaras. Yang kedelapan, sebagai hukum tertulis, peraturan daerah harus tetap dapat dipertanggungjawabkan. Yang kesembilan, peraturan daerah bersifat otentik yang artinya memberikan kepastian hukum. Yang kesepuluh, nilai peraturan daerah yaitu aturan mudah dikenali, ditelusuri, dan ditemukan memberi kepastian hukum yang nyata. Struktur dan sistematis aturan harus jelas sehingga mudah dikenali serta pembentukan dan pengembangan dapat direncanakan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Risalatul Fauziah mengenai aspek dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan. Aspek dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan. Aspek dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan didasari oleh unsur-unsur berikut ini. Yang pertama, unsur filosofi sebagai gambaran bahwa pengaturan yang dibentuk atas pertimbangan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan pembukaan Undang-Undang 1945. Yang kedua, unsur sosiologi sebagai gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Yang ketiga, unsur yuridis sebagai gambaran bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan peraturan yang ada, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Selanjutnya yaitu Denny akan menjelaskan mengenai fungsi peraturan perundang-undangan. G. Fungsi peraturan perundang-undangan. Fungsi peraturan perundang-undangan diantaranya yaitu yang pertama, fungsi sosial perundang-undangan daerah, yaitu sebagai alat ketertiban dan keteraturan masyarakat, sebagai sarana mewujudkan keadilan sosial, sarana penggerak pembangunan. Kemudian fungsi kritis, yakni pengawas aparatur masyarakat dan peraturan penegak hukum. Yang kedua, fungsi perundang-undangan dalam pembangunan, yaitu sebagai sarana penegak keadilan, yaitu untuk memberikan sanksi bagi pelanggar hukum untuk memberikan efek jerak. Sebagai pemelihara ketertiban dan keamanan, sebagai sarana pembangunan, sebagai sarana pendidikan untuk masyarakat agar sadar akan hak dan kewajiban secara individu maupun sosial. Yang ketiga, fungsi perundang-undangan dalam hukum, yaitu memberi jaminan perlindungan hak-hak kemanusiaan, memastikan posisi hukum setiap warga negara sama dengan kedudukan hukumnya masing-masing, sebagai pembatasan larangan, perintah tertentu yang harus dipatuhi. Fungsi peraturan perundang-undangan dalam buku pengantar ilmu perundang-undangan oleh Ismail Hasani dan Gani Abdullah, Robert Baldwin dan Martin Cave mengemukakan
Fungsi peraturan perundang-undangan antara lain yaitu mencegah monopoli atau ketimpangan kepemilikan sumber daya, kemudian mengurangi negatif dari suatu aktivitas dan komunitas atau lingkungannya, mencegah kelangkaan sumber daya publik dari eksploitasi langkah pendek, menjamin pemerataan kesempatan dan sumber daya serta keadilan sosial, perluasan akses dan redistribusi sumber daya, memperlancar koordinasi dan perencanaan dalam rektor ekonomi. Yang selanjutnya mengatur hubungan antar manusia dalam hidup bermasyarakat, menjaga dan melindungi hak-hak warga negara, menyelesaikan masalah-masalah atau sengketa-sengketa secara adil, dan mengatur jalannya pemerintahan negara. Selanjutnya yaitu Puspita Cahyantaras Ningtyar akan menjelaskan mengenai tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dijelaskan, undang-undang adalah peraturan perundangan dengan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sementara peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 juga dijelaskan pembentukan peraturan perundang-undangan adalah pembuatan peraturan perundang-undangan yang mencakup tahapan perancangan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan dan pengundangan. Berdasarkan pasal 7 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua, Ketetapan Majelis Permusyawaratan atau Rakyat. Ketiga, Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang. Yang keempat, Peraturan Pemerintah atau PP. Yang kelima, Peraturan Presiden atau Perpres. Yang keenam, Peraturan Daerah Provinsi atau Perda. Dan yang ketujuh, Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Sebelum adanya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, tata urutan peraturan perundang-undangan diatur dalam 3 ketentuan yang saat ini telah tidak berlaku lagi. TAP MPRS Nomor 20 MPRS Tahun 1996 tentang Memorandum DPR DR mengenai tertib hukum Republik Indonesia dan tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia. Yang pertama ada Undang-Undang 1945, yang kedua Ketetapan MPR, yang ketiga UU, yang keempat Peraturan Pemerintah, yang kelima Keputusan Presiden, yang keenam Peraturan Pelaksana yang terdiri dari Peraturan Menteri dan Instruksi Menteri. Yang kedua, TAP MPR Nomor 3 Tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan berdasarkan ketetapan MPR. Tata urutan peraturan perundang-undangan Republik Indonesia yaitu yang pertama ada undang-undang, yang kedua ada TAP MPR, yang ketiga ada UU, yang keempat ada peraturan pemerintah, yang kelima ada PP, yang keenam ada Kepres, yang ketujuh ada peraturan daerah. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan. Berdasarkan ketentuan ini, jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Yang kedua ada Undang-Undang atau Perpu. Yang ketiga ada peraturan pemerintah. Yang keempat ada peraturan presiden. Dan yang kelima ada peraturan daerah. Adapun prinsip-prinsip dalam hierarki peraturan perundang-undangan yaitu yang pertama ada dasar peraturan perundang-undangan, selalu peraturan perundang-undangan. Yang kedua, hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Yang ketiga ada peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Yang keempat ada peraturan perundang-undangan mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Yang kelima ada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Tadi pasti dibok. Yang keenam ada peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Yang ketujuh ada setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. Selanjutnya yaitu Kintan Sabrina Alfu Jahra akan menjelaskan mengenai pengertian kebijakan pemerintah.
kebijakan pemerintah. A. Pengertian kebijakan pemerintah. Perkataan pemerintahan secara etimologis berasal dari kata pemerintah, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah. Perintah mempunyai pengertian menyuruh melakukan sesuatu. Pemerintahan adalah kekuasaan memerintah suatu negara atau badan yang tertinggi yang memerintah sesuatu negara, seperti kabinet merupakan suatu pemerintahan. Kemudian, pemerintahan adalah perbuatan, cara, hal, dan urusan sebagainya. Pengertian di atas menunjukkan bahwa kata pemerintah dan pemerintahan meskipun mempunyai orientasi yang berbeda, yakni kata pemerintahan menunjukkan kepada subjek atau orang-orang atau pemimpin-pemimpin mempunyai kekuasaan untuk memerintah atau berdaulat. Definisi kebijakan pemerintahan telah banyak dikemukakan para ahli. Beberapa definisi kebijakan pemerintahan dari para ahli itu: 1. Miss Ray dan Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintahan sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintahan itu terdiri dari berbagai kegiatan yang terangkai dan pilihan pemerintahan dan berdampak terhadap banyak orang. Jadi, pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seseorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintahan. Satu contoh dari definisi ini seperti keputusan seorang rektor menerima seorang mahasiswa pindahan dari universitas lain. Itu tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah karena hanya berlaku dan berdampak pada seseorang. Tetapi bila keputusan tersebut berkenaan dengan penentuan syarat-syarat yang diperlukan bagi semua mahasiswa pindahan dan yang lain yang berkaitan dengan masalah itu, hal itu baru disebut dengan kebijakan pemerintahan. Dan yang kedua, Laswell dan Kaplan mendefinisikan kebijakan sebagai suatu program pencapaian tujuan, nilai-nilai, dan tindakan-tindakan yang terarah. Ketiga, Rakasatya mendefinisikan kebijakan sebagai suatu taktik dan strategi yang diarahkan untuk mencapai tujuan. Dan yang keempat, French mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang diusulkan seseorang, kelompok, atau pemerintah dalam suatu lingkungan. Tentu dengan menunjukkan hambatan-hambatan dan kesempatan pelaksanaan usulan kebijakan tersebut dalam rangka mencapai tujuan tertentu. Yang kelima, Anderson mendefinisikan kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seseorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan masalah tertentu. Selanjutnya yaitu Zulkifli akan menjelaskan mengenai pengertian istilah pemerintahan. Pengertian istilah pemerintahan. Kata pemerintahan secara etimologis yang berarti pemerintah, sedangkan kata pemerintah berasal dari kata perintah. Pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk mengatur komunitas di wilayah tertentu, yang umumnya adalah negara. Ada beberapa definisi mengenai sistem pemerintahan, sama halnya dengan terdapatnya macam-macam jenis pemerintahan di dunia. Dalam definisi asosiatifnya yang luas, pemerintah umumnya terdiri atas lembaga legislatif, yudikatif, dan eksekutif. Pemerintah adalah sarana untuk menegakkan suatu kebijakan sekaligus sebagai mekanisme untuk menentukan kebijakan. Setiap pemerintahan memiliki semacam konstitusi, yaitu pernyataan tentang prinsip dan filosofi pemerintahannya. Sepanjang sejarah, bentuk pemerintahan yang lazim ditemui meliputi monarki, aristokrasi, timokrasi, oligarki, demokrasi, teokrasi, dan tirani. Aspek utama dari filosofi tiap pemerintahan adalah bagaimana kekuasaan politik diperoleh. Dua bentuk utamanya yaitu melalui sistem pemilihan ataupun suksesi turun-temurun. Selanjutnya yaitu Siti Lailatul Saada akan menjelaskan mengenai definisi kebijakan pemerintahan menurut para ahli. Definisi kebijakan pemerintah menurut para ahli. 1.
1. McRae and Wilde mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai serangkaian tindakan yang dipilih oleh pemerintah yang mempunyai pengaruh penting terhadap sejumlah besar orang. Implikasi dari definisi ini bahwa kebijakan pemerintah itu terdiri dari berbagai kegiatan dan rangkaian dan pilihan pemerintah dan dampak terhadap banyak orang. Jadi, pilihan tindakan oleh pemerintah yang dampaknya hanya dirasakan seorang atau sedikit orang saja, maka ia tidak dapat disebut sebagai kebijakan pemerintah. Yang kedua, Thomas R. Day mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai apapun yang dipilih oleh pemerintah untuk melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Maksud definisi ini bahwa buku ajar bagi mahasiswa semester 8 2012-2013 Prodi Ilmu Pemerintahan 5, bila pemerintah mengambil keputusan untuk melakukan suatu tindakan, misalnya melarang penduduk di suatu daerah untuk tidak boleh membangun rumah di atas tanah miliknya dengan pertimbangan tertentu. Ini dinamakan kebijakan pemerintah. Yang ketiga, Young and Quinn mendefinisikan kebijakan pemerintah sebagai tindakan yang dibuat oleh diimplementasikan oleh badan pemerintah yang dimiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya. Definisi ini melakukan bahwa kebijakan pemerintah ini merupakan tindakan yang dibuat oleh dan dilaksanakan oleh pemerintah yang berwenang pada badan-badan atau lembaga-lembaga pemerintah atau negara, termasuk di dalamnya kewenangan hukum, politik, dan finansial. Selanjutnya yaitu Raju akan menjelaskan mengenai ruang lingkup kebijakan pemerintah. Ruang lingkup kebijakan pemerintahan. 1. Suatu proses memformulasikan, melaksanakan, dan mengevaluasi kebijakan. 2. Suatu strategi untuk mengoptimalkan dan memilih alternatif. 3. Suatu atribut yang jelas untuk membedakan antara kebijakan yang masih bersifat relatif ke suatu kebijakan yang jelas dari bidang fungsional tertentu, seperti kesehatan, transportasi, dan lain-lain. 4. Memerlukan kecakapan untuk menganalisis sosioekonomi, diagnosa politik, identifikasi isu, dan evaluasi program. 5. Mempunyai pengetahuan dan komitmen terhadap nilai kepentingan masyarakat. Dengan pengetahuan dan komitmen itu, analisis yang tajam dilakukan dengan mempergunakan data yang ada mengenai luasnya pilihan-pilihan masyarakat umum. Ruang lingkup studi kebijakan pemerintahan itu meliputi 1. Pembuatan kebijakan bertalian dengan semua masalah bertalian tidak dapat diamati sendirian oleh pemerintah. 2. Adanya kerangka kerja polisi. 3. Adanya strategi polisi. 4. Adanya kejelasan tentang kepentingan masyarakat. 5. Adanya pembagian lebih lanjut dan kemampuan kebijakan pemerintahan. Baik, dapat disimpulkan bahwa peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang dibentuk oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang dan mempunyai kekuatan yang mengikat. Tujuan undang-undang dan peraturan negara adalah mengatur dan menertibkan setiap kehidupan berbangsa dan bernegara. Dengan undang-undang atau peraturan, kehidupan berbangsa dan bernegara menjadi lebih tertib. Terima kasih Telah menyaksikan video kami, semoga bermanfaat Bagi kita Semua. Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh. Through the night in our bones we can feel it, aiming for the stars against the sky.